Dengarin khotbah hari ini. Suatu pertemuan rohani nggak begitu loh bos. Orang lain dengan satu orang tidak sama. Anugerah beda-beda. Silakanlah. Nggak jadi masalah. Lihat orang kaya you minder. Lihat orang bawa mobil mewah you minder, you sedih. Buat apa? Orang kaya itu tahu besok dia parkir 4 mobil mewah depan rumahmu. Nangislah you seumur hidup. Buat apa men? Buat apa? Lu gua. Gak jadi masalah kok. Dengerin khotbah hari ini. Kadang-kadang ada manusia begitu tuh. Lihat orang gitu minder terus. What is life for? You ngerti apa hidup ini? Buat apa? Buat apa? Wah dia pakai Rolex. Gak ada urusan. Tahu nggak penyakit orang pakai Rolex apa? Dia pengen kasih orang lihat. Tidak mungkin orang pakai Rolex digulung pakai goni. Gak ada. Dia pakai Rolex tuh pingin orang lihat. Begitu. Ya kan? Dia ambil pulpen aja nggak dari sini loh. Dari sini dia. Itu penyakit orang pakai Rolex. Kasih tahu dia. Ibu-ibu yang pakai cincin banyak banget, gigi pun mas, saudaraku. Dia pengen kasih you lihat. Ibadah duduk di tengah dia, saudaraku. Gatal terus. Ngomongnya es semua. Judes pedes. Just show off hidup ini. You minder sama orang begini. Imanmu udah di mana men? Imanmu udah di mana? You ngerti Tuhan kayak apa? Mari jemaat kita tunduk kepala kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang ke bait-Mu yang suci untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus. Setiap kali kami berdiri di bait-Mu yang suci, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami butuh firman supaya hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Kami butuh firman untuk diperbaharui bagian-bagian hidup kami. Kami butuh firman supaya hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman oleh diberkati oleh kebenaran. Kami ready Tuhan, Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, saudara-saudara sekalian dan juga jemaat yang ikut live streaming. Saya pendeta Anthony Chang. Saya melayani saudara di sini untuk pertama kalinya, saudaraku. Saya melayani hari ini 5 kali ibadah dan saya buat 3 khotbah berseri. Jadi 3 seri khotbahnya. Ibadah pagi tadi dan ini adalah seri yang pertama. Oke? Mari kita buka firman Tuhan. 2 bagian. Bagian pertama Injil Matius pasal 8 ayat 1-4. Sebagai suatu introduction sebelum khotbah, saudara-saudaraku, suatu hal yang sebagai suatu disiplin rohani yang saudara harus jalankan seumur hidup. Setiap kali saudara datang ke ibadah, waktu mendengarkan firman Tuhan, pembacaan ayat-ayat, jangan buat yang lain kegiatannya. Full concentrate, saudaraku. Nangkap bagian-bagian mana yang penting poin firman yang kita baca itu. Supaya waktu diuraikan saudara ngerti dengan baik. Sayangnya banyak antara kita puluhan tahun beribadah. Waktu baca firman, we don't care. Itu sayang itu loh. Ajar kepada anak cucu. Full concentrate. Oke. Injil Matius pasal 8 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Bagian kedua. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Sebagai suatu informasi, style daripada khotbah saya adalah saya akan memulai khotbah bagian-bagian yang sederhana, gampang untuk dimengerti. Perlahan saya akan naikkan tingkat kesulitan berpikirnya. Sampai di bagian mana saya merasa bagian itu sudah cukup, saudaraku. Karena jemaat ini sangat variasi cara berpikirnya. Ada yang mungkin sekolahnya SMA, ada yang mungkin S1, PhD, doktor, banyak saudaraku. Jadi di mana saudara menangkap poin itu, saudara mengerti, itulah berkat buat saudara. Oke? Saudara sekalian, ini Bible ya, kasih contoh Bible ini. Karena saya tidak bisa angkat dua-duanya, ini Bible. Pertumbuhan kerohanian orang Kristen itu saudaraku. Bible ini adalah primary source, sumber pertama kebenaran yang kita pelajari itu. Jadi ketika orang sudah menjadi orang Kristen saudaraku, saya buat sesuatu yang visual. Suatu platform sehingga membuat saudara itu gampang mengerti. Jadi ketika kita sudah menjadi orang Kristen, Alkitab yang kita baca ini, pertumbuhan rohani itu, hari ini 3 seri ini temanya pertumbuhan rohani. Oke? Alkitab itu kan membawa kita bergerak kepada 4 arah. Bible, arah ke atas, arah ke kiri, arah ke kanan, arah ke bawah. Oke? Arah ke atas 2 poin. Bertobat, believe in Jesus as God and Savior. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di atas 2 poin. Itu harga mati. Harga mati. Jadi tidak boleh setengah-setengah percaya. Tidak boleh jadi Kristen asal-asalan, saudaraku. Enggak. Pertobatan itu menjadi suatu keharusan. That is a must, saudara sekalian. Oke? Dan terima Yesus itu lengkap. Tuhan dan Juru Selamat. Itu harga mati. Tidak bisa dikecilkan maksudnya, tidak bisa turunkan derajatnya. Enggak saudaraku. Jesus is God and Savior. Saya berharap poin 2 ini sudah oke buat kita. Nah, sekarang dia bergerak ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini 2 poin. Yaitu knowing God, knowing self. Mengenal Tuhan, mengenal diri. Tambah mengenal Tuhan, tambah tahu diri. Tambah tahu diri, tambah paham firman Tuhan. Jadi 2 poin itu menjadi suatu mata rantai yang membuat proses pertumbuhan rohani itu makin hari makin baik, saudaraku. Ini 2 poin ini, oke? Sebelah kanan 3 poin. Poin pertama adalah Christian worldview. Christian worldview adalah cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Dulu sebelum percaya Tuhan Yesus, apapun kita lakukan. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, Alkitab mengajar kita, oh ini nggak boleh ya, itu nggak boleh ya. Nggak boleh makan makanan penyembah berhala ya. Oh orang mati nggak boleh nggak boleh berdoa untuk orang mati ya. Saudara, itu banyak saudaraku. Itu membentuk cara berpikir kita. Christian worldview semua dimensi hidup.
pekerjaan lah, kuliah, sekolah, semua sampai kepada seksualitas. Oke? Itu namanya Christian worldview. Satu, poin yang kedua saudaraku, faith in Christ, beriman kepada Yesus. Poin ketiga adalah intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Makin hari makin ngerti itu. 1, 2, 3 udah selesai. Keempat, ini yang repot. Keempat itu your heart and mind. Ini repot ini men, dengar ini baik-baik. Masalah hati dan pikiran itu susah. Kalau pikiran bilang no, hati bilang yes, saudaraku, susah hidupnya. Itu namanya setengah hati. Is it right? Pikiran sudah bilang iya, hatimu gak mau. Susah sekali pergumulannya. Sebaliknya, pikiran udah mau iya, saudaraku, pikiran udah mau iya, hati bilang tidak. Terbalik dia, juga susah. Tapi kalau hati bilang no, pikiran juga no, selesai. Kalau hati bilang yes, pikiran bilang yes, saudaraku, itu kuat, strong enough. Masalahnya kalau buat dosa, kalau hati dan pikiran sudah akur, saudaraku, itu jahat. Apapun kita tidak takut. Ini loh, bahwa ini, the battle between your mind and heart, itu besar sekali, saudaraku. Tenang aja ya, ini baru seri pertama, gue buat sampai seri 100. Biar jantungmu ditusuk-tusuk semua, saudaraku. Karena ini semua nih, termasuk gue. Oke, kita main-main seri 1 dulu. Knowing God, knowing self. Kenal Tuhan, kenal diri. Kita main 2 poin ini dulu. Seri pertama ini, saudaraku. Sekarang lanjut, pelan-pelan. Setelah percaya Tuhan Yesus, kita punya pengalaman hidup. Setelah percaya Tuhan Yesus, kita punya kebutuhan hidup. Kita naikkanlah dalam doa. Kan begitu? Proses pertemuan rohani harus lewat pengalaman. Experiencing God in our experiences. Mengalami Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Seluruh Alkitab itu, semua tokohnya, mereka mengalami Tuhan lewat pengalaman hidup mereka. Kita beda dengan mereka ditulis dalam Alkitab. Kita tidak, saudaraku. Dan ingat, pertemuan rohani itu, apa yang dialami tokoh-tokoh di kitab suci itu tidak harus menjadi bagian kita. Nah, itu pengalaman mereka, urusan mereka. Makna spiritualnya kita harus pahami lebih mendalam. Contoh ya, persembahan Bapak Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Setelah dengar firman tergerak, gua juga ingin persembahan. Anakmu si Joni, dia mau persembahkan. Gak ada Bukit Moria di sini, you bawa ke Bukit Sentul. Itu pembunuhan itu. Masuk penjara lu men. Karena tidak itu pengalaman Abraham, you tidak boleh ikut-ikut. Bahayanya memahami Alkitab kalau tidak benar, saudaraku. Tidak benar. Oke? Pertemuan kerohanian itu tidak boleh tiba-tiba melejit. Itu something wrong dalam hidup ini. Percaya saya. Pertemuan rohani itu harus lewat step by step. Kayak anak tangga men. Kita buat ilustrasi, khotbah ini harus banyak ilustrasi supaya jemaat gampang ngerti. Seorang anak kecil umur 5 tahun, omanya meninggal. Setelah omanya meninggal, di rumah dia lihat, opanya nangis terus. Apakah anak umur 5 tahun, dia bisa ngomong begini kepada opanya? Sudah opa, jangan nangis lagi, memang hidup begitu. Ada saatnya mati, ada saatnya lahir. Takut mati, jangan lahir. Anak umur 5 tahun, apa itu kematian? Dia nggak ngerti. What is death? Dia nggak ngerti. Dia nggak paham itu. Sampai suatu hari dia belajar. Anjingnya mati, kucingnya mati, dia nonton film mati. Baru ngerti, oh mati begitu ya. 5 tahun mainannya apa? Game, robot. Apa beda dengan rohani kita, saudaraku? Gak bisa tiba-tiba you melejit. Itu bahaya itu. Trust me, itu bahaya. Nanti bisa sesat, setan tunggu itu untuk menjatuhkan kita. Hati-hati men. Jadi dia harus step by step. Seperti anak tangga. Perjalanan kerohanian itu lewat setiap pengalaman hidup kita. Oke, lanjut. Kebutuhan kita banyak termasuk aku. Jadi kita naikkan dalam apa? Dalam doa. Nah dalam doa itu saudaraku, saudara naikkan doa itu banyak terjadi. Tuhan aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. You naikkan doa, Tuhan bilang apa? Yes. Sama dengan tadi orang kusta itu. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan jamah dia, aku mau. God says yes. Itu harus ada. Engkau alami, aku pun alami. Dan itu banyak dalam hidup kita. Itu suatu hal yang harus ada untuk suatu proses pertemuan rohani. Punya pengalaman gak? Pasti punya. Kalau disuruh kesaksian, 1000 orang, 1000 pengalaman men.
Betul loh Pak, anakku mau kuliah. Kita kekurangan biaya. Saya udah doa. Bingung juga Pak, 3 bulan pas anak mau kuliah. Ada loh dananya Pak. God say yes. Saya sakit Pak. Saya doa, saya nangis Tuhan. Gimana saya harus ini Tuhan. Lewat obat-obat dokter, saya sembuh Pak. God say yes. Banyak ini. Aku pun begitu. Tetapi kalau kerohanian bertumbuh sampai di situ saja, kita belum apa-apa. Masih anak tangga step 1, belum apa-apa. Kerohanian itu kan bertumbuh naik, ketika dia naik, saudaraku, pergumulan menjadi naik juga. Ada nggak di sini yang doamu, Tuhan belum jawab yes or no? Ngambang. Tuhan say, Tuhan jawab wait. Ada nggak? Iya Pak. Bingung saya Pak. Tuhan bilang iya juga enggak. Tuhan bilang tidak juga enggak. Kayaknya gue ditelantarin nih Pak. Pakai kata telantarin kejam you ya. Kayak gitu Pak sampai sekarang. Ngambang Pak begitu. Kenapa begitu ya Pak? Itulah proses kerohanian saudaraku. Proses pertemuan rohani. God say wait. Berapa lama Pak Pendeta? Tunggu aja. Apa gunanya wait? Justru pada saat tunggu penantian itu saudaraku, ada suatu waktu jeda yang Tuhan berikan kepada kita supaya apa? Self correction. Knowing self itu menjadi penting. Apa permintaanku keliru ya? Atau permintaanku over ya? Apakah aku terlampau besar ambisiku ya? Itu penting loh men. Itu penting loh. Di situ wait itu sangat penting walaupun penantian itu kita tidak enak kan begitu. Ya, menunggu itu pekerjaan gak enak. Tapi you should wait. Nabi Habakuk waktu dipakai Tuhan di perjanjian lama melayani umat Israel dalam masa penjajahan, kerja paksa oleh suku Kasdim. Nabi itu tunggu lama sekali. How long I should wait Tuhan? Berapa lama saya harus tunggu Tuhan? Hukum sudah terbalik, orangmu, umatmu dianiaya, aku teriak kau diam. Wait. Tuhan jawab begitu. Kapan kita punya pengalaman hidup seperti itu saudaraku? Wait itu penting loh. Untuk suatu pemahaman diri yang jauh lebih baik. Satu ilustrasi di Alkitab. Wait itu tidak penting untuk Tuhan. Wait itu penting untuk kita. Ketika Abraham bergumul bersama Tuhan tentang penghancuran Sodom dan Gomora. Abraham ngomong begini, Tuhan kalau ada 50 orang benar, oke, gua nggak hukum. 40, 30, 20, sorry Tuhan. Kalau 10, oke. Padahal Tuhan tahu betul loh, nggak ada 10 orang benar. Kenapa Tuhan tidak ngomong kalimat singkat ya? Abraham, tidak ada 10 orang benar, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Titik, selesai. Tapi Tuhan nggak mau begitu. God let him struggle. Oh, itu dia, itulah hidup itu. Oke, you try, take you time. Besok paginya, dia lihat Sodom Gomora itu penuh dengan api peleburan itu. Hatinya baru ngomong, iya, tidak ada 10 orang benar. Tuhan kerjanya begitu. God let you struggle dalam posisi wait. Jangan ngomel ya. Banyak hal yang harus kita koreksi hidup ini. Kadang-kadang apa yang kamu minta kan gak dosa Pak Pendeta. It's okay kok according to the best of my experience itu gak salah. Iya. Semuanya oke, caranya pun oke. Apanya semua oke kok. Good. For the temporary is good. Tapi 5 years in front, you belum tahu. Tuhan sudah tahu. That is not good for you. Begitu loh. Itu rohani itu saudaraku. God say yes, kita alami. God say wait, kita harus jalani. Ada anak tangga lebih tinggi sedikit. Tuhan bilang tidak. Oh ada itu Pak Pendeta. Ya. Yang kita baca doa Tuhan di Taman Getsemani. Bapak, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Cawan pahit itu artinya tidak naik ke atas kayu salib. Not by will, not my will, but let thy will be done. Jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Bapak kalau bilang yes, kan Tuhan tidak naik ke atas kayu salib. Buktinya Tuhan disalib, berarti Bapak say no. Dalamnya pemahaman iman orang Kristen, ketika Tuhan say no, itu dalam men. Bagaimana jadinya hidup ini kalau Bapak say yes? Tuhan tidak jadi minum cawan pahit itu. Kita semua ke neraka bos.
Dalamnya when God say no itu for our goodness. Tanamkan di hatimu sedalam mungkin. Maybe today you belum paham. Kenapa begini ya Tuhan? Kenapa begini ya Tuhan? But you must remember. Semua untuk kebaikan kita. Suatu hari you akan bilang, suatu hari saudaraku. Tapi hari ini you marah. Kenapa Tuhan? Kan oke aja, kenapa tidak? Ini hidup ini saudaraku. Ada gak bagian hidupmu ini yang Tuhan say no? That is life, man. Jangan bilang tidak. Itu keseimbangan rohani harus terjadi. Pertumbuhan rohani itu growing-nya harus proporsional. Gak boleh miring loh. Pokoknya Tuhan pasti jawab ya. Semua Tuhan jawab, pertumbuhan rohanimu miring. Tuhan tidak akan jawab ya seluruh kehidupan ini. No. Kalau Tuhan jawab ya semua, kacau hidup ini. Tuhan mampu menyembuhkan segala penyakit, pasti. Orang mati aja bangkit kok. Tapi Tuhan tidak sembuhkan semua penyakit. Itu amin tuh. Kalau Tuhan sembuhkan semua penyakit, kacau hidup ini. Gak ada orang mati lagi. Engkongmu di rumah ada 5 engkong, gak mati-mati. Umur goceng, sacing, ceceng, noceng gak mati-mati. Karena waktu dia mau mati doa. Dalam nama Yesus harus hidup loh. Karena tuh paksa Tuhan harus bilang yes. Kan begitu. Lama-lama yuk capek. Tuhan habis gaji ini 5 ekor itu mati aja lah, mati. Tidak ada orang mati, sebaliknya di rumah sakit. Bayi lahir terus, kan dunia tidak seimbang. Kolam Bethesda, banyak yang kalau air bergelombang artinya malaikat turun. Lompat deh, lompat, sembuh loh itu loh. Tapi yang satu lumpuh gak usah lompat, pipis saja susah kok dia. Mau apa engkau? Hai Yesus dan Nazaret, sembuhkan aku, angkat kasurmu. Sembuhkan dia. Kita tanya, Yesus, banyak yang sakit loh di situ. Kenapa you sembuhkan satu aja? That is life, man. Coba lihat, kalau kita bisa melihat fakta hidup saudaraku, you akan melihat kebesaran Tuhan. Tapi sayangnya kita ini kadang-kadang terlampau ego. Kita mau apa yang kita ingin. Kita ingin atur Tuhan. Gitu loh. When God say no itu kita marah. Kok begini? Ilustrasi, seorang pemuda mau cari istri, cari pacar dulu dong. Boleh kan kita punya kriteria? Boleh. Tuhan aku mau pacar yang, calon istri yang cantik, putih, pintar, langsing, kaya, rohani, baik. 7 poin. Itu ada di langit tingkat 7. Jangan cari di Moai. Gak ada itu saudaraku. Yang di Moai itu nyakar semua bos. Kalau tidak dapat begini, gua gak kawin. Ngancam loh men. Udah doa ngancam loh itu loh. Hebat kita orang Kristen ya saudaraku ya. Habis itu udah doa action bos. Udah doa action, jangan di rumah aja. Action, carilah wanita begitu. Cari sana, cari sini, gak ada. Ada sih yang kira-kira 4 poin, 5 poin. Tapi udah jadi bini orang. Yang gitu cepat laku men, cepat laku. Cari, gak ketemu. Nah mulai marah. Mulai cari pembenaran Alkitab. Dia lihat Salomo. Salomo istri ceceng. Gua satu aja susah. Lalu kok begini apa gua? Mulai. Tuhan kok begini? Gue cari gak dapat. Ada sih yang mau sama saya. Tapi kebalikannya. Gede mata, gede semua, gede kaki, gede hitam. Ini setan atau orang ini gitu. Dia suka sama saya Tuhan. Ya doa. Kok Tuhan say no kenapa? Posisi wait loh itu loh. Jalani. Udah kecewa, udah putus asa. Mau mati bunuh diri takut. Saudaraku gak bisa mati orang begitu. Takut. Kecewa lihat teman punya pacar. Bengong kok saya susah. Suatu hari. Tanpa dia sadari dia lagi ngaca sisir rambut. Hari itu Tuhan berbicara sama dia. Waktu dia sisir rambut itu. Lihat wajahnya baru dia sadar loh. Gantengnya pas-pasan 5,5. At that moment God tell you. Bukan saya mau kasih, bukan saya nggak mau kasih wanita yang 10,5. Terlampau cantik buat you. You must know, beauty is expensive. Wanita itu tahu dia cantik, dia mau di dalam mobil yang bagus, lipstick yang 1 set ratusan juta, ya. Dia aman dalam hujan, dia mau begitu. Dia tidak mau sama kamu naik motor butut, gaji gotiao, sales obat pegelino, rematik begitu. No tiapnya bayar kos, kena covid matilah kau, kan begitu. Dia nggak mau, pakai listrik yang apa adanya, naik motor kena hujan jadi Dracula dia nggak mau. Dia nggak mau. Waktu sadar begitu, ya 5,5 carilah yang seimbang, burung gagak sama burung gagak. Saudara pikir gampang hidup ini, kamu dapat istri cantik,
Suami ganteng, you pikir life is easy, man. No. Perhatikan poin ini. Tuhan sayang kepada kita, tapi kita nggak tahu diri, bos. Katakan Tuhan kasih begitu, you bisa hidup. Terlampau cantik, terlampau ganteng, you bisa hidup. Bawa istri itu ke mall. Orang kagum istri kita. Ini wanita anggun bukan main. Waktu mata orang bergeser ke kita, menghina abad tuh sinar mata. Ini ada wanita bunga mawar cantik sekali. Karena tadi sebelahnya dari tak kerbau nih. Pupu ini kali. Ini lihat tuh. Dan dengan mereka-mereka yang rupawan seperti itu, hidup tenang. Bisa disukain orang, bisa ini, pulang agak malam juga gelisah. Gelisah, khawatir, 1 tahun, 2 tahun, darah naik. Mati bos, mati, cepat mati itu. Cepat mati. Nah yang tadi itu enggak. Yang tadi itu kaki gede, mata gede-gede semua saudaraku. You enggak perlu gelisah. Jam 11 dia belum pulang, 11 malam belum pulang. Artinya dia lagi pukul orang di jalan itu saudaraku. Pulang rumah, kunci tertinggal. Dia manjat pagar bos. Di lampu merah ada orang ganggu kamu, dia turun itu bini. Mau ganggu laki gua itu istri all in saudaraku. Dan panjang umur dia, pasti. Life is like that. Dia sadari, ya oke lah. Ini ilustrasi lucu, tapi coba apply dalam semua hidupmu itu. Ya kan? Kerjaanmu segini, you minta mobil mewah. How come, man? Rumahmu tipe 3x6. Depannya kecil, you minta mobil mewah. Diparkir di situ, you keluar masuk lompat bos. You dapat itu mobil yang second, you tidur nyenyak. Dapat mobil mewah nggak usah tidur, jam 3 subuh bangun, masih ada nggak mobilnya? Coba mobil second itu yang BPKB-nya sudah mati, you tidur nyenyak, nggak ada mau ngambil tuh bos. Kadang-kadang kita ini, sorry ya, ini mulai keras nih. Kita pikir Tuhan, kita mau atur dia men. Kita mau atur dia. Seolah-olah Tuhan begini-begini, itu belum tentu baik buat kita loh. Ilustrasinya biar bagus. Papa mama banyak ini. Tomorrow Father's Day, remember. Ini papa mama banyak. You punya anak umur 15 tahun. Oke? Papa, setiap minggu saya minta 1 juta. Oke. 3 bulan kemudian, kurang papa. Setiap minggu saya minta 5 million. Saya mau tinggal di hotel, main-main sama teman-teman saya. 15 tahun loh. Papa saya minta mobil mewah. Kita sebagai orang tua, kita tahu loh. Itu anak umur segitu kayak apa bahayanya. 5 juta, teman-teman datang, kelebihan uang. Buat apa you orang? Bisa kejahatan. Mobil mewah, umur 15 tahun. Secara mental belum ready. Nanti you kecelakaan. Kita papa mama yang di bumi ini, we know, absolutely know. Apa yang baik, yang tidak baik, yang wait, no, yes kepada anak kita loh. How about that one? Ayo, belajar hari ini. Lebih tahu dia men. Mau nggak you belajar seperti itu? Doa puasa. Gue udah puasa nih Tuhan begini. Tuhan bilang puasa dah lu. Sampai gigimu copot, puasalah. Gak ada yang mustahil Tuhan begitu terus saudaraku. Ya capek hidup ini bos. Capek men. Bukan Tuhan tidak bisa buat mujizat. Tapi bukan seperti itu cara memahaminya. Is it right? Mulai masuk ke hatimu masing-masing, mulai lihat diri lo. Ada lo saya pak, saya pun ada. Waktu saya married, nanti kesaksian seri ketiga, ibadah berikut-berikutnya. Biar saudara tahu. Dulu agama saya bukan Kristen. Dulu saya bekas orang depresi. Saya bekas orang gila. Udah telanjang di jalan. Tinggal di rumah sakit jiwa 1 tahun. Depan rumah sakit Husada. Dulu itu Atma Jaya. Sekarang Dharma Jaya. Sekarang udah gak ada. Gua bekas orang gila ini. Percaya Tuhan Yesus nih. Ayo jadi pendeta. Dan jangan takut. Hari ini sudah tidak gila. Nanti you lihat kesaksian kayak apa hidup ini. Setelah itu. Selesai sekolah pendeta. Punya istri hamil. 9 bulan. 2 hari lagi melahirkan. Mati tuh anak. Kelilit tali hari. Ya doalah. Sebelum lahir normal saya masih doa. Saya percaya mujizat bisa terjadi, masih doa. Setelah lahir, anaknya lahir, tangannya terbuka, itu artinya bye-bye. Kan begitu. Gak ada suaranya, itu mati itu. Bayi ada 3, lahir, kalau bayi lahir, nangis, itu sehat. Artinya apa? Semua organ tubuh fungsi dengan baik. Kalau bayi lahir, tangannya terbuka begitu, artinya mati.
Kalau bayi lahir ketawa, itu setan, kasih mati dia. Kasih mati dia. Itu anak setan tuh sudah pasti. Begini tangannya mati. God say no. Pahit enggak? Yes. Sakit enggak? Iya. Tapi we should learn much from that point. Beruntung lu hidup ini kalau kita bisa paham demikian. Kalau enggak, you hanya yes and wait aja. Nanti you luka rohani sama Tuhan. You disappointed with God. Kenapa Tuhan begini? Kenapa terus berkokok terus kita? Belajar dewasa rohani itu seperti itu loh. Penuh rohani harus masuk ke level-level seperti itu. Nanti one day you paham baru. Oh iya ya, itu baru. Oh sekarang kamu marah. Coba lihat diri kita masing-masing. Ada bagian yang gak pernah terjadi. Pak, Tuhan bilang tidak. Waktu COVID. Itu orang saya cinta itu Pak, baru 2 hari kena COVID. Masih muda gak sakit apa-apa Pak. 2 hari meninggal gitu aja. Tuhan kok begitu. Ya. Orang lain, kok Tuhan tolong kok aku tidak. Ya. Satu orang dengan orang lain anugerahnya tidak sama. Tidak sama. Dia cantik, you tidak cantik. No problem. Dia ganteng, you tidak ganteng. Enggak jadi masalah. Hidung dia mancung, you agak flat. Enggak jadi masalah. Dia mancung, kepeleset, kena lantai, patah itu men. You flat, kena lantai, saudara seiman, sama-sama licin tuh. Enggak jadi masalah. Matamu gede, blok, itu urusan you. Gua gak pusing. Mata gua sipit, sebaris doang. Gak apa-apa, ini Tuhan yang desain. Lu cakep, silakan. Gua sipit gak jadi masalah. Hujan debu, kita aduan. Siapa duluan tutup mata men. Jadi masalah kok. Ibu-ibu ini kasihan nih, Pak. Aku lihat temanku imut-imut kecil, aku pengen kayak dia. You gede, tulang besar-besar. Bagaimana you bisa imut-imut? Dicabut tulangnya, jadi ayam tak bertulang lulu nanti. Hidup ini betul. Laki juga sama. Pemuda WhatsApp saya, Pak Antoni, aku minder. Kenapa minder? Aku baru tahu diri saya gak ganteng. Baru tahu lu dia lu. Lu tahu dari mana? Saya bandingin wajah saya dengan bintang-bintang film. Bego, pasti jelek lah you. You cari orang-orang yang lebih jelek dari you. Ya. Udah Pak, tapi kelihatannya masih aku lebih jelek. Oh kalau gitu, you sama monyet foto sama-sama bos. Gak ada self-confidence-nya. Gak ada self-confidence-nya. Gak ada. Maunya semua seperti di langit terus. What is life for? Dengarin khotbah hari ini. Suatu pertemuan rohani gak begitu loh bos. Orang lain dengan satu orang tidak sama. Anugerah beda-beda. Silakanlah. Nggak jadi masalah. Lihat orang kaya you minder. Lihat orang bawa mobil mewah you minder, you sedih. Buat apa? Orang kaya itu tahu besok dia parkir 4 mobil mewah depan rumahmu. Nangislah you seumur hidup. Buat apa men? Buat apa? Lu gua. Gak jadi masalah kok. Dengerin khotbah hari ini. Kadang-kadang ada manusia begitu tuh. Lihat orang gitu minder terus. What is life for? You ngerti apa hidup ini? Buat apa? Buat apa? Wah dia pakai Rolex, nggak ada urusan. Tahu nggak penyakit orang pakai Rolex apa? Dia pengen kasih orang lihat. Tidak mungkin orang pakai Rolex digulung pakai goni, nggak ada. Dia pakai Rolex tuh pingin orang lihat, begitu, ya kan? Dia ambil pulpen aja nggak dari sini loh, dari sini dia. Itu penyakit orang pakai Rolex. Kasih tahu dia. Ibu-ibu yang pakai cincin banyak banget, gigi pun mas, saudaraku. Dia pengen kasih you lihat. Ibadah duduk di tengah dia, saudaraku. Gatal terus. Ngomongnya es semua. Judes pedes. Just show off hidup ini. You minder sama orang begini. Imanmu udah di mana men? Imanmu udah di mana? You ngerti Tuhan kayak apa? Bahkan kita anak Tuhan harus kaya raya. Itu wajib, itu harus. Kalau begitu yang miskin-miskin gak boleh mati dulu. Ya lu kaya gak boleh mati lu. Banyak juga yang miskin mati kok. That is okay man. Yang mengenal firman Tuhan hari ini. Coba masuk ke dalam relung hatimu. Ada bagian yang Tuhan gak mau. That is okay. Sometimes air matanya turun. That is life man. Ada saatnya senyum, ada saatnya nangis. Ada saatnya mati, ada saatnya lahir. Ada saatnya benci, ada saatnya cinta. Suami istri, setiap I love my husband every second. Bohong gede itu. Kadang-kadang beda penaju udah ketawa kenceng.
Kadang-kadang beda pendapat, beda cara. Iyalah, ribut 2 hari baik lagi. That's life, man. Itu hidup. You gak mau, you mau semua oke. Jangan di sini, pulang ke surga sana. Life itu begitu loh. Kejam hidup ini. Welcome to human race. Selamat datang dalam peradaban manusia. Itu begitu loh. You mau everything is okay, you become nothing, man. You gak ngerti cara kerja Tuhan. You gak ngerti. Tuhan penyertaan pun sempurna. Yes, tapi banyak hal yang Tuhan mau kerja hidupmu sesuai dengan apa yang dia mau. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Simak baik. Ini baru seri 1 ini. Simak baik hidup ini. Udah pulang, udah bisa menghitung. Iya Pak. Saya gini-gini loh Pak. Iya Pak. Saya pernah kecewa begini loh Pak. Iya Pak. Saya pernah suka wanita itu Pak. Dia gak mau sama saya. Dia sudah menikah. Sudah. Saya tunggu jandanya. Bego lu. Dia jandanya umur 80 men. Forward. Gak usah. Oke. Seri pertama. Dibawa pulang ya. Pulang udah tahu 3 hal. Tuhan, aku mau dewasa rohani. Aku mau jadi bejana yang terus dibentuk oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebentar. Satu menit. Tenang sebentar, lihat dirimu masing-masing. Lihat dirimu. Lihat masalahmu. Yang hari ini Tuhan tidak jawab-jawab. Hari ini Tuhan sudah jawab ya. Hari ini yang selalu waktu doa air matamu terkuras. Tidak usah nangis lagi. Hari ini engkau terobsesi pingin seperti orang lain. Gak usah. Be yourself. Hari ini kamu kecewa dan menyalahkan Tuhan. Stop di situ. Tuhan terlalu besar untuk you pahami. Hari ini merasa kenapa Tuhan tidak peduli saya. Kamu salah. Doa sendiri-sendiri. Aku mau belajar Tuhan. Memahami cara kerjamu Tuhan. Aku siapkan hati untuk dibentuk seperti bejana. Bagaikan bejana.